generasi muda kita mati karena narkoba. Kalau dihitung 1 tahun 18.000. Pemirsa, eksekusi mati terpidana narkoba menimbulkan kontroversi. Di antaranya adalah pendapat yang menyatakan bahwa hukuman berat tidak menurunkan lalu lintas perdagangan dan juga pengguna narkoba. Yang jelas selalu ada pro dan kontra. Namun apa jadinya jika tidak ada hukuman yang berat? Tentunya peredaran narkoba juga semakin mengkhawatirkan. Perang melawan narkoba tidak akan ada habisnya. Dibutuhkan stamina yang panjang dan juga keinginan kuat untuk benar-benar memberantasnya. Nah, inilah yang akan dibahas pagi ini. Namun sebelum kami bahas, kita saksikan terlebih dahulu informasi pengantar berikut ini. Tuntas sudah drama eksekusi terpidana mati kasus narkoba. Selain Medi Jane yang ditunda di saat akhir, 8 lainnya harus menebus perbuatannya dengan nyawa mereka. Rencana eksekusi menjadi pro kontra yang membuat hubungan Indonesia dengan sejumlah negara menghangat. Umumnya mereka memprotes dengan segala macam cara, bahkan mengecam. Namun kedaulatan hukum memang harus ditegakkan. Namun harus diakui, berakhirnya eksekusi tidak akan pernah membuat peredaran barang haram bernama narkotika dan obat berbahaya akan berhenti. Indonesia bisa berkaca kepada negara-negara lain yang sudah total memberantas narkoba, namun hingga kini masih belum berhasil juga. Bahkan kartel-kartel narkoba di wilayah Amerika Selatan atau Tengah dengan terang-terangan berani menentang pemerintah. Jumlah korban tewas dan biaya miliaran dolar belum mampu menghentikan narkoba. Indonesia bisa memetik pelajaran dari perang melawan narkoba yang dijalani negara-negara tersebut. Melawan narkoba tidak akan pernah berlangsung singkat dan murah. Perang melawan narkoba bisa sangat mahal dan beresiko. Namun itu harus dilakukan jika kita memang ingin benar-benar terbebas dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Baik, pemirsa, langsung saja saya bahas. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Anang. Pak Anang, salah satu yang ditargetkan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN adalah Indonesia bebas narkoba 2015. Sekarang sudah tahun 2015, Pak. Ini targetnya sudah sedekat apa dengan targetnya, Pak? Nah, sekarang Indonesia itu darurat narkoba. Nah, jadi kalau Indonesia bebas narkoba tahun 2000 itu semangatnya. Tapi semangat itu tidak cukup, gitu ya. Semangatnya tidak cukup. Kalau hanya bisa menekan sedikit itu tidak cukup. Kita harus benar-benar serius. Tidak hanya dalam strategi, tapi implementasinya juga harus serius. Nah, ya, oleh karena itu perlu energi yang panjang untuk bisa menangkap, bisa membuat Indonesia menjadi negeri yang bebas dari narkoba. Ini perlu, karena tidak hanya pemberantasan saja. Kalau kita lihat sekarang, taruhlah ada eksekusi hukuman mati, oke, ini bagian kecil. Tapi masih ada perjalanan yang harus bagaimana menangkap para penggunanya, bagaimana menuntut, bagaimana hakim memutuskan. Ya. Ini semua perlu stamina. Kemudian di sisi lain, ada pengguna yang sudah terlanjur 4 juta. Ini bagaimana stamina kita untuk merehabilitasi mereka. Karena ini adalah sumber masalah. Ya. Karena ada demand 4 juta inilah banyak mereka yang mensuplai kebutuhan di Republik ini. Ini juga perlu stamina yang panjang. Belum lagi ada 98% dari penduduk ini yang masih bebas. Artinya tidak mengkonsumsi. Ini juga harus dipertahankan, dijaga supaya mereka tidak mencoba. Karena sekali mencoba mereka akan kecanduan dan masuk dalam demand di sini. Inilah 3 rel inilah yang harus kita jaga dengan stamina yang sungguh-sungguh. Agar Indonesia menuju bebas narkoba. Salah satu yang sudah kita lihat adalah niat dari pemerintah untuk memberantas narkoba adalah dengan tindakan yang tegas. Anda melihat bahwa ini bisa memberikan sumbangan yang cukup positif atau tidak untuk benar-benar memberikan efek jera bagi mereka yang mau coba-coba bermain dengan narkoba di Indonesia? Ya, efek jera itu akan kita dapatkan, ya kan, sekian tahun berikutnya.
sekarang ini masyarakat dunia melihat Indonesia. Kalau kita konsisten, setiap putusan pengadilan dieksekusi, karena hal yang konstitusional. Saya kira seluruh negara dunia juga sama, ya kan melakukan. Nah, konsistensi ini dilihat oleh dunia, dilihat oleh para pebisnis narkoba. Kalau kita lakukan ini secara konsisten, tentu punya efek jerah. Tapi kalau kita hanya sekali, kemudian 2 kali, habis itu tahun berikutnya tidak melakukan lagi, mereka tidak melihat konsistensi. Nah, itu yang perlu difahami oleh seluruh masyarakat kita. Jangan menanya, apa ini ada efek jerahnya? Sekarang nanyanya, bisnis narkoba sekarang sedang marak karena ada 4 juta orang. Nah, 4 juta orang ini, Mbak tahu nggak? Ini dampaknya banyak yang mengerikan. Banyak yang mengerikan. Kalau sudah kena dampak terakhir namanya HIV/AIDS, mereka sudah seperti kayak begini, Mbak, gambarannya. Badannya sudah rusak, kena HIV, tinggal nunggu kapan dia meninggalnya. Ini perlu kita perhatikan. Nah, ini jumlahnya tidak sedikit. Setiap hari antara 30 sampai 50 orang meninggal. Nah, itu meninggalnya di rumah sakit besar, di lapas-lapas kita, yang orang yang sudah tidak bisa lagi diselamatkan karena ada efek. Memangnya tidak langsung, tapi perjalanan panjangnya mereka itu merusak segalanya. Merusak badannya, merusak ekonominya, merusak masa depannya. Dan ini terminalnya mati juga. Inilah kenapa narkoba ini sangat berbahaya. Perang terhadap narkoba terus diutarakan oleh pemerintah dan berbagai LSM atau gerakan manapun begitu ya, berbagai badan termasuk BNN. Namun demikian mungkin masyarakat tidak begitu menginternalisasi sebagian masyarakat. Mungkin perlu dicerahkan apa sih sebenarnya yang benar-benar kita hadapi. Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo menyatakan coba lihat yang ada di dalam panti rehabilitasi begitu ya. Bagaimana mereka mengerang kesakitan dan lain sebagainya. Mungkin Mas Gogon nih, saya ingin bertanya kisah dari Mas Gogon begitu ya. Bagaimana perjuangannya masuk ke dalam dunia seperti itu kemudian keluar. Apa yang benar-benar dunia segelap apa yang dirasakan sehingga masyarakat harus lebih paham. Jangan pernah coba main-main. Yang jelas yang gini. Kalau saya dulu kan diawali dari mencoba. Apa yang dikatakan Pak Anang tadi memang benar. Jangan coba-coba main narkoba. Nanti kalau sudah mencoba biasanya akan apa ya? Kebablasan. Tapi memang ada untungnya kayak saya ya, baru mencoba tapi langsung bisa menghindar. Nah, waktu itu saya juga mencoba, pengen mencoba kayak apa sih, harganya mahal, rasanya kayak apa, namanya manusia itu kan penasaran juga kan. Nah, dan kita juga waktu itu mencoba-coba, semuanya saya coba, narkoba itu saya coba itu. Tapi ya itu tadi, kebetulan saya itu semuanya yang saya coba itu nggak ada yang masuk di dalam hati saya, nggak masuk di dalam rasa saya. Jadi sehingga menolak gitu loh. Artinya saya nggak sempat ketagihan, nggak sempat apa ya, maksudnya merasakan sako yang dibilang orang kalau pakai ini mungkin saku. Saya nggak pernah, belum pernah. Dan sampai rasanya pun saya belum sempat ngerasain. Jadi sebagian besar itu karena penasaran, kemudian juga lingkungan tempat berinteraksi begitu ya? Kalau lingkungan saya kira enggak, lingkungan saya itu semuanya baik. Jadi itu apa ya, karena ya itu tadi, karena mencoba kita penasaran, mencari gitu loh. Ya jadi ya itu, tapi yang jelas kita sekarang sudah tinggal ngambil hikmahnya aja. Ternyata bahaya narkoba itu memang pada saat saya di dalam memang saya banyak mendengarkan orang-orang yang meninggal karena narkoba. Di situ kita udah mulai langsung satu, karena saya sendiri tidak suka ya, tidak suka. Saya tuh nggak suka yang namanya sabu, itu nggak suka, nggak ngerti karena tidak tahu rasanya, nggak tahu enaknya, jadi nggak suka. Makanya saya langsung bisa menghindar dari narkoba itu. Tapi ya itu tadi memang diawali dari niat ya. Jadi orang-orang itu kalau yang sudah ini apa yang sudah kecanduan, kita nggak tahu bagaimana cara ininya. Cuma berusaha dari niat, dari hati kita. Kalau sudah tahu bahayanya narkoba, otomatis dia akan berusaha menghindar. Gitu. Tapi awalnya tahu itu bagaimana? Ditawari oleh teman atau mencari-cari sendiri? Apakah mudah aksesnya atau tidak? Wah, kita malah nggak tahu waktu itu. Karena waktu itu malah saya
pertama kali itu saya malah ya kalau dihitung-hitung saya malah dikasih sama polisi sih, jadi ya kan pertama kali. Jadi kita nggak tahu ya waktu ya kan gitu. Dikasih sama polisi pada Iya, saat itu ya. waktu itu Dalam kan- rangka apa? Waktu itu saya mencoba itu belum ada undang-undangnya. Tahun berapa itu? Tahun 96 kali ya. Tahun 96. 95 sekitar itulah. Nah itu masih ini, jadi masih banyak, artinya masih banyak oknum-oknum polisi yang masih banyak yang ke diskotik, masih ini kan. Nah kebetulan kan hubungan kita ya seperti pelawak itu kan dekat dengan polisi, waktu itu kan diajakkan gitu kan. Nah itu saya mengetahui. Saya ingin coba cek ke Pak Nyoman dulu, data di lapangan begitu. Ada yang ditawari oleh bahkan aparat. Ya, artinya sampai sekarang kita kan tidak bisa menutup mata penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika itu di sentra-sentra tempat hiburan itu kan nyata adanya. Karena itu kan menyangkut bisnis. Nggak usah kita bicara narkotika itu sendiri. Dari airnya saja, konon katanya di daerah Gajah Mada ya, kayak Muruk kota dan sekitarnya itu bisa hampir 500 juta dalam satu malam. Itu untuk bisnis air aja. Jadi mungkin boleh kita katakan itu diskotik besar itu banyak sekali ya penyalahgunaan narkotika itu sendiri, apalagi di sini ada Pak Kepala BNN ya. Kita juga kan sebagai unsur masyarakat tentunya kan kita menyampaikan apa yang kita lihat di lapangan. Tentunya Mas Gogon ini mungkin harus jujur juga dia berbicara, mudah atau tidak. Saya katakan itu ada kemungkinan masih mudah untuk bisa mendapatkan akses narkotika itu. Tidak ada wilayah-wilayah yang steril. Artinya kalau kita berbicara Istana Negara, kita tarik garis ke arah kota saja, itu nggak sampai 1 kilo. Sudah ada penyalahgunaan. Ya kan seperti itu. Mungkin bahkan di sekitar istana, sekitar tempat ibadah. Sudah seperti itu. Realitanya seperti itu ya, di lapangan sebenarnya mudah sekali untuk ditemui, tapi dari yang jelas-jelas ada di lapangan, lalu sulitnya apa Pak Anang untuk memberantas ini semua? Nanti coba kita elaborasi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, setelah jeda Bincang Pagi akan segera kembali. Baik pemirsa, kami lanjutkan kembali perbincangan. Namun sebelum kami mulai, saya akan terhubung dengan rekan Mila Amalia dari Cilacap, Jawa Tengah untuk memberikan informasi terkini dari sana. Mila, bagaimana, apa situasi terkini yang bisa Anda laporkan dari wilayah Lapas Nusa Kambangan di sana? Ya Kartika, terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati yang tadi dilakukan pada pukul sekitar 12:30 dini hari, tadi sekitar pukul 5, kapal yang membawa jenazah dan juga tim pendamping yang terdiri dari keluarga dan juga rohaniawan, serta ada tim kuasa hukum dari para terpidana mati kasus narkoba ini tiba di Dermaga Wijaya Putra, kemudian langsung diiringi dengan keluarnya 8 mobil ambulan yang di dalamnya membawa jenazah dari para terpidana mati. Dan memang tadinya Kejagung ini mengeluarkan daftar 9 nama terpidana mati yang akan dieksekusi pada 29 April dini hari tadi. Namun pada saat pelaksanaannya ini terpidana yang dilakukan hukumannya ini hanya terdapat 8 orang saja, yaitu Andrew Chen, Miran Sukumaran, Rodrigo Gularte, Rahim Akbaje Salami, Martin Anderson, Sylvester Niwaulase, Zainal Abidin, dan Okudili Oyotanze. Dan satu nama yang tidak jadi dari daftar terpidana mati ini adalah Mary Jane, karena pihak tim kuasa hukum ini kemarin memang sudah sempat melaporkan bahwa Mary Jane ini bukanlah kurir narkoba seperti yang dituduhkan dalam selama proses persidangan sejak tahun 2010, melainkan Mary Jane ini hanyalah
korban dari perdagangan manusia skala internasional. Dan saat ini trafficker dari Mary Jane ini, Christine dan juga Julian, pasangannya yang menyuruh Mary Jane untuk ke Indonesia dengan membawa heroin ini, sudah menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina dan saat ini sudah berada di dalam sel di kepolisian Filipina. Dan mereka ini merasa menyesal atas perbuatannya yang menyebabkan Mary Jane menjadi tahanan di Indonesia sejak tahun 2010. Namun pihak dari tim kuasa hukum Mary Jane ini belum mendapatkan secara resmi pernyataan bahwa penundaan eksekusi Mary Jane ini, namun mereka baru mendapatkan informasi ini dari media dan juga Komnas Perempuan. Untuk itu mereka masih menunggu hasil menunggu pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Dari 8 ambulan tadi yang keluar dari dermaga Wijayapura ini juga diiringi oleh forrider dan juga dari pengawalan dari pihak Kejati maupun Kejari. Dan 8 mobil ambulan ini langsung dibawa menuju ke tempat persemayaman yang sudah ditentukan oleh para terpidana mati sebagai salah satu permintaan terakhir mereka sebelum mereka 8 orang ini dieksekusi mati pada dini hari tadi. Seperti yang diminta oleh salah satu terpidana mati asal Brazil, Rodrigo Goularte, yang menginginkan jenazahnya untuk dimakamkan di Brazil. Ini dikabulkan oleh Kejagung dan juga pemerintah. Namun sebelum diberangkatkan ke Brazil yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis nanti, jenazah Rodrigo ini dibawa terlebih dahulu ke rumah duka Carolus Salemba, Jakarta Pusat. Nah, dan selain itu tadi dalam rombongan ini juga terlihat adanya rohaniwan yang mendampingi mereka. Tadi ada Hasan Makarim yang terlihat berada di salah satu mobil jenazah, ya jenazah terpidana yang beragama Islam. Bisa diperkirakan itu adalah Zainal Abidin dan juga Martin Anderson alias Belo. Untuk saat ini kondisi di dermaga Wijayapura, 4 ambulan tersisa yang tidak digunakan, di mana kemarin memang datang sebanyak 12 ambulan ke dermaga Wijayapura untuk digunakan dalam proses pelaksanaan eksekusi mati ini, sudah meninggalkan dermaga Wijayapura. Dan di sini hanya masih terlihat pengamanan dari pihak kepolisian maupun juga TNI. Kartika. Baik. Mila Amalia melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Saya ingin ke Pak Anang. Pak Anang, ini kita lihat bagaimana kondisi di sana. Perhatian dunia, media-media internasional juga ada di sana. Artinya negara-negara lain juga turut menyaksikan. Tapi di luar pro dan kontra, ada juga tentunya harapan baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Indonesia benar-benar serius. Kalau tadi kita lihat ada banyak yang jelas bisa diberantas begitu ya, seperti di diskotik atau tempat hiburan malam. Selama ini mengapa sepertinya sulit sekali Pak untuk diberantas? Apa masalahnya? Sebenarnya nggak sulit. Tapi banyak juga yang bilang memberantas narkoba itu sulit. Ada juga yang bilang gampang sulit, tergantung daripada pemahamannya. Nah, jadi masalah narkoba itu perlu dipahami tadi, ada 3 track yang harus secara simultan dilakukan. Ini. Jadi kalau peredaran itu bisa dideteksi misalnya di diskotik gitu. Memang saya menyatakan bahwa diskotik memang tempatnya gitu ya. Tapi itu jenis-jenis untuk ekstasi. Tapi narkotika itu kan tidak hanya satu jenis, banyak jenis, ya kan? Ada sabu, ada ganja, ada heroin, ada morfin. Nah, ini tempatnya berbeda-beda. Nah, yang banyak di diskotik memang untuk jenis ekstasi banyak di sana. Karena memang digunakan dengan musik ya. Ini memang salah satu jenis yang memang bisa lebih taruhlah oke kalau ada musiknya. Itu jenisnya ekstasi. Dan tiap saat kita lakukan operasi. BNN tapi, iya kan? Ya. Nah, ini seluruh diskotik di Jakarta itu sudah pernah ditangkap, dan memang di sana banyak pengguna yang ketangkap, gitu ya. Dan itu dibawa ke rehab. Iya, ya itu. Nah, pengedarnya perlu dilakukan langkah-langkah yang baik begitu.
gitu ya kan. Oke. Ini jangan hanya penggunanya saja, Penggunanya, tapi ini peredarannya. Tapi kenyataan kita setiap operasi ketemu penggunanya. Makanya Pak. Tapi bisa di-trace dari situ ya Pak, Ya, dari pengguna ke kalau ada peredarannya pengguna, siapa? pasti ada Betul. peredarannya. Oke. Nah itu memang kuncinya ada di pengguna. Nah kita secara simultan penggunanya juga kita terapi, ya kan, pengedarnya juga kita tangkap. Oke, Pak, terkait tadi ada oknum yang bermain, itu bagaimana Pak? Nah ya sejak dulu ada. Sampai Sejak sekarang dulu, Pak? Iya, sejak zamannya perang candu. Kalau prevalensi kita sudah terlalu tinggi, penggunanya banyak, itu pasti terjadi korupsi di aparat. Jadi ini sudah nggak bisa dibedakan lagi, nggak bisa dipisahkan. Kalau narkoba ini berkembang dengan baik, korupsi aparat tinggi. Ini dibuktikan dengan perang candu. Dan ini dibuktikan dengan pengalaman negara-negara lain. Iya. Meksiko, segala macam. Oleh karena itu kekhawatiran kalau prevalensi ini tidak disembuhkan, bisnis narkoba berkembang, bandar narkobanya akan banyak yang masuk ke Indonesia. Ini bisa membahayakan. Oke. Nah, inilah kenapa Presiden ya menganggap Indonesia sekarang darurat narkoba dan kita lakukan langkah-langkah secara simultan. Oke. Bandarnya kita tanggapi, ya kan? Kemudian dihukum sesuai dengan perbuatannya, dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kalau dia dihukum mati ya silahkan, ya kan? Kemudian penggunanya kita rehabilitasi. Presiden sekarang ini memutuskan tahun ini 100.000. Bayangkan tahun lalu hanya 2.000, sekarang 100.000 orang. Ya kan? Kemudian kita lakukan pencegahan, kita lakukan sosialisasi bahwa jangan menggunakan narkoba. Karena menggunakan narkoba yang diserang adalah susunan sarafnya. Kalau menggunakan sekali, pikirannya sudah nggak stabil. Ya. Dia akan melakukan seks bebas. Dia melakukan apa saja tanpa kontrol pikirannya. Baik. Akhirnya dia dapat HIV/AIDS, dapat penyakit kuning, dapat penyakit segala macam. Dan ini kerugian. Sekarang ini kalau ngelihat korbannya, ya ada di lapas-lapas, mereka itu ada yang tinggal kulit dan kepalanya saja, tengkoraknya saja. Sudah tinggal nunggu mati. Itu banyak di lapas-lapas kita. Baik. Kita lihat di rumah sakit ketergantungan obat. Mereka yang sudah implikasinya sudah HIV/AIDS tinggal nunggu kapan matinya. Itu kalau dihitung antara 30 sampai 50 orang setiap hari mati. Oke. Nah, kalau tadi Pak Anang sudah menyebutkan kita lihat di negara-negara lain begitu ya. Ini untuk menarik juga kalau kita lihat di Kolombia atau negara-negara di Amerika Selatan begitu ya. Sulit sekali, bahkan membutuhkan waktu 50 tahun lebih untuk kemudian memberantas ini. Kita akan eksplorasi lebih jauh seperti apa pemirsa. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Pagi, saya akan langsung tanyakan ke Mas Gogon. Mas Gogon, kalau Anda tadi menyatakan sistem tubuh Anda yang menolak, Anda tidak suka. Tapi kita tahu juga bahwa teman-teman Anda, komedian dan juga rekan-rekan artis, ada banyak juga yang terjebak di dalam dunia narkoba. Apa sebenarnya yang menyebabkan ini? Apakah ada seperti pertemanan yang kemudian ada jaringan narkoba saling mengenalkan atau bagaimana ini ya? Enggak, saya kira kalau itu bukan bentuknya bukan jaringan kalau itu. Itu cuma ya itu tadi rasa penasaran. Itu aja menurut saya kalau di lingkungan pelawak ya. Karena pelawak nggak semuanya loh. Tidak semuanya, justru cuma beberapa gelintir manusia aja. Yang dulu kan cuma polo, doyo. Terus akhir-akhir ini yang tanpa sepengetahuan kita Mas Tesi gitu kan. Nah itu juga karena apa? Karena di pelawak itu nggak mungkin banyak karena tahu bahwa narkoba itu tidak menguntungkan bagi pelawak. Artinya untuk permainan pelawak supaya biar tambah pede, tambah lucu gitu enggak. Jadi mesti malah ditolak narkoba itu. Kenapa justru tidak tambah lucu, tambah membuat bingung begitu ya? Malah pusing, malah bingung. Dan tidak bisa berpikir? Malah nggak bisa berpikir. Nah, itu. Makanya saya punya kesimpulan bahwa narkoba ini nggak mungkin merebak di pelawak. Gitu. Tapi kalau pemain musik mungkin. Karena itu kan istilahnya kayak doping ya. Doping, wah dia show kemana-mana ini. Saya yakin kok. Ini cuma belum ada yang ketangkep aja. Kalau saya kan ini semoga aja teman-teman ini jauh dari narkoba, jangan mengenal itu lagi. Karena apa? Risikonya memang berat kan. Enaknya nggak seberapa, risikonya berat ya kan. Nah, malunya yang paling ini. Makanya saya tuh terus terang aja
berharap teman-teman artis siapa aja yang make semoga cepat tertangkap. Kalau saya gitu. Oke, Pak. Saya malah doa saya begitu. Mas Gogon, tapi oke lah, Anda sudah keluar begitu ya. Untuk teman-teman yang mau keluar juga, tapi ini kan pasti godaannya itu juga banyak. Seperti yang Pak Anang juga bilang tadi, ini berusaha untuk direhabilitasi, tapi kemudian bayang-bayang narkoba untuk kemudian bisa membuat Anda balik lagi itu kan juga besar. Bagaimana untuk mempertahankan supaya tidak kembali lagi? Itu tadi dari niat kita. Terus apa? Kita jangan kita terjerumus misalnya seneng main ke karaokean. Jadi dikurangi seperti yang itu. Bila perlu nggak usah. Nggak usah. Iya, karena memang yang itu faktor utama itu. Nah, makanya saya sekarang kayak orang trauma. Saya nggak mungkin, saya nggak pergi ke ini yang hiburan malam, saya nggak ini. Karena godaannya ya. Boleh. Sebelum ke Pak Nyoman ya. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi kalau pengguna narkoba kalau ingin sembuh harus tumbuh dari dirinya sendiri. Satu itu yang tadi disampaikan. Nah, yang kedua ini harus didampingi terus. Kalau sudah pernah kena, ini harus dijaga, didampingi. Harus ada 2 orang atau 1 orang yang mendampingi atau mengawasi terus kemana dia pergi. Nah, kalau dia pergi ke diskotik, jangan dia yang belokkan, ya kan? Karena itu pengaruhnya tinggi, ya kan? Kemudian kalau ketemu sama taruhlah komunitasnya, siapa yang mendampingi? Harus keluarga. Oh, keluarga. Iya, keluarga. Jadi boleh keluarga, boleh. Makanya pengguna narkoba jangan dianggap ini adalah aib. Justru harus dirangkul begitu ya? Harus dirangkul, dibimbing terus, diyakinkan dia, kemudian dibimbing. Oke, Pak Nyoman, Anda mengamati peredaran narkoba, apa data-data Anda punya dan juga Anda mengawasi bagaimana pemerintah selama ini upayanya untuk memberantas narkoba. Jika Anda bisa kritisi pemerintah selama ini, apa yang kurang? Ya, mungkin pertama kita mengucapkan selamat ya kepada pemerintah telah melaksanakan eksekusi mati. Itu penting untuk memberikan contoh kepada orang lain agar tidak main-main dengan narkotika. Terkait dengan masalah penanggulangan narkotika, tentunya banyak hal yang harus kita bicarakan. Salah satunya adalah sistem hukum kita. Undang-Undang 35 tahun 2009, khususnya pasal 111 ayat 1, 112 ayat 1, penyalahguna yang memiliki menguasai tanpa hak narkotika itu ancaman hukumannya 4 tahun. Nah, itu yang menjadi problema, sehingganya sekarang ada kurang lebih 15.000 yang bukan bandar, yang bukan pengedar, ada di dalam penjara. Dan itu yang menyebabkan over capacity hampir sekitar 200%. Kayak Cipinang, seharusnya 1.000, dia 3.000. Untuk makan aja, beban APBN itu 14.500 dalam 1 hari. Kalau dikalikan 15.000, kalau dia hukumannya setahun, itu sekitar 100 miliar hanya untuk makan. Jadi menurut Anda mereka-mereka itu di mana? Harus kemana? Nah, artinya apa? Sistem hukumnya harus direvisi. 111 ayat 1, 112 ayat 1. Artinya seseorang yang menguasai memiliki tanpa hak narkotika 1 butir ganja, 1 linting ganja, 1 butir ekstasi, minimum dia menguasai. Itu ancamannya 4 tahun. Jadi sistem hukum Indonesia ini belum bisa membedakan dengan tegas seperti apa. Kalau ataupun ada pasal 127 terkait bahwa dia menguasai memiliki untuk digunakan, ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa tidak lebih daripada 0,5 atau 8 ekstasi atau 1 linting ganja. Tetapi untuk memperjuangkan hal itu dalam prakteknya kan sangat sulit. Hal lain lagi, sistem pola perekrutan kepolisian di kewilayahan, misalnya di Polsek, di Polres yang rawan terkait narkotika harus terbuka. Harus sistem seperti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dulu menjadi gubernur itu, harus ada lelang jabatan. Betul-betul harus the right man on the right place. Artinya orang-orang yang memang kapabilitasnya memang mumpuni untuk ditempatkan dalam satu red area. Nah, terkait dengan peredaran narkotika di diskotik, karena di sini ada PP 25 tahun 2011 tentang wajib lapor pecandu narkotika akan tidak dipidana. Nah, artinya seseorang yang kecanduan narkotika sangat sulit untuk berani, untuk mempunyai kesadaran melaporkan diri. Nah, kami harapkan pemerintah melalui BNN dan kepolisian agar mereka merazia di diskotik, tes urin, yang terbukti tes urin itu bagian daripada wajib lapor. Istilahnya di sini harus jempol bola. Nah, yang terakhir lagi, salah satunya yang paling penting adalah bagaimana
aparatur pemerintah ini harus mempunyai undang-undang pembuktian terbalik. Artinya siapapun yang terlibat untuk berada di pemerintahan, dia harus membuktikan bahwa hartanya itu dari mana. Bukti kontrol. Artinya misalnya ada oknum misalnya yang bermain narkotika, misalnya dia mempunyai kekayaan dia itu harus dibuktikan. Misalnya dia punya mobil, dia punya jam mahal, dia punya pulpen mahal. Kita tahu gajinya misalnya 5 juta, 10 juta, 20 juta. Tetapi hidupnya seperti pengeluarannya 100 juta. Itu paling penting. Memangnya Anda menemukan banyak ketika banyak orang, para pejabat misalnya yang kemudian mungkin bermain di dalam lingkaran narkoba ini? Iya, saya tidak mengatakan seperti itu. Mbak sendiri sebagai warga negara sudah tahulah seperti apa. Okay. Nah, sehingganya kami perlu menyampaikan bahwa undang-undang pembuktian terbalik terkait dengan pengawasan melekat di dalam aparatur penegak hukum itu harus segera dibuat hal seperti itu. Okay. Nah, kembali lagi pasal 111, 112. Nah, kami mengkritisi lagi di struktur BNN itu sendiri. Maaf ngomong ya, kamu belum punya secara akademik ya tentang misalnya deputi rehab, deputi pemberdayaan masyarakat dengan deputi pencegahan itu apakah kerjanya misalnya tidak tumpang tindih. Terus misalnya fungsi intelijen dalam pemberantasan itu sangat amat penting. Okay. Apakah fungsi pemberdayaan dan pencegahan misalnya dijadikan satu, fungsi intelijen dibuat deputi sendiri, sehingganya dia membackup sistem pemberantasan yang kuat misalnya. Baik. Karena fungsi intelijen itu paling penting untuk menggerakkan fungsi pemberantasan. Okay. Ini hanya masukan dari Ganas saja. Oke, ada banyak celah yang harus segera, nanti setelah jeda ya Pak, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Langsung saya lanjutkan kembali pemirsa perbincangan. Saya ingin bertanya ke Pak Anang. Tadi menanggapi Pak Nyoman, sistem hukum itu bagaimana? Kemudian ada pembuktian terbalik soal undang-undang dan juga pembuktian terbalik. Ya, kalau menurut saya, ya kan, undang-undang kita sudah jelas. Pengguna narkoba diancam dengan 4 tahun itu sudah benar. Ya, kalau 4 tahun itu tidak boleh ditahan menurut undang-undang hukum acara, ya kan. Jadi prakteknya pengguna narkoba itu tidak akan pernah ditahan dalam proses baik penyidikan, penuntutan maupun putusan hakim. Apalagi dalam undang-undang narkotika ada pasal 103. Hakim itu punya track. Di samping track pidana dia bisa menghukum rehabilitasi. Kalau dia pengguna narkoba itu salah atau tidak salah, terbukti atau tidak terbukti di pengadilan, itu hakim harus merehabilitasi. Kalau dia salah bentuknya memutuskan, kalau dia nggak terbukti bersalah, itu dia menetapkan. Jadi pada hakikatnya undang-undang narkotika tadi tidak menghukum penjara bagi penyalahguna. Ini undang-undang kita jelas. Implementasinya ternyata belum demikian, gitu loh. Ini yang perlu kita. Implementasinya ditahan. Masih ditahan. Dan itu salah karena membuat mereka semakin parah. Itu melanggar KUHP, melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. Dan mereka tambah parah. Dan mereka akhirnya menjadi laskarnya bandar narkoba. Karena dia pengguna itu end usernya bisnis narkoba. Kalau end usernya itu tetap mengkonsumsi di dalam penjara karena adiksinya ini, maka bisnis narkoba terus naik. Nah, itu menguntungkan bisnis narkoba. Soal pembuktian terbalik juga menarik tadi Pak. Siapa saja yang bermain, mungkin pejabat-pejabat atas? Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ada pasal pembuktian terbalik di pengadilan. Jadi semua pejabat, ya kan, semua mereka yang korupsi, ya kan, itu bisa dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Terbalik, termasuk bandar narkoba. Dan sudah ada yang kena ya, artinya aparat yang mungkin bermain dalam jaringan narkoba itu sudah ada? Sudah ada, sudah ada. Dan kita terhadap para pelaku bisnis narkoba itu tahun kemarin ada 15 berkas perkara yang diajukan oleh BNN terhadap
bisnis narkoba ini. Undang-undang pembuktian, undang-undang tidak pidana pencucian uang dengan pembuktian terbalik di pengadilan. Jadi pada artinya undang-undang kita sudah cukup, tinggal implementasinya. Implementasinya ya? Implementasinya, karena implementasinya ini sangat tergantung pada para personal yang menangani masalah narkotika. Oke, sebelum ke Mas Gogon, saya ingin ke Pak Nyoman dulu. Pak Nyoman, jika Anda lihat, ini kan upaya pemerintah adalah untuk menekan supply, sudah ada, menekan demand juga begitu ya. Menekan demand salah satunya adalah dengan memperbaiki panti rehabilitasi, kapasitasnya diperbesar. Menurut Anda bagaimana sejauh ini kapasitasnya dan bagaimana goodwill dari pemerintah? Dan juga untuk menjaga mereka-mereka yang belum tersentuh narkoba ini bagaimana? Ya, kalau kita berbicara pemberantasan ya, kalau kita lihat letak Indonesia ini kan sangat strategis. Dia panjang pantai aja nomor 2 terpanjang di dunia. Ya. Sangat muskil sekali untuk bisa melakukan pemantauan kan, pelabuhan-pelabuhan tikus itu sendiri. Yang kedua faktor finance, keuangan. Saya mungkin dalam acara ini kita mengusulkan paling tidak dibutuhkan minimum 5 triliun kepada BNN untuk menanggulangi termasuk pemberantasan narkotika. Itu termasuk juga masalah panti rehab. Tidak semua penyalahguna adalah pecandu. Kalau pecandu adalah pemakai atau penyalahguna. Nah, di sini perlu kontrol yang namanya assessment itu. Misalnya kayak kasus Raffi itu, ya maaf ya, artinya kalau dalam proses assessment, rekam medis, dokter mengatakan kalau dia bukan pecandu, ya katakan bukan pecandu misalnya. Kalau dia hanya penyalahguna, belum tentu pecandu. Ya kita harus dibedakan jelas, juga, gitu. Ini perlu saya luruskan, boleh nggak? Boleh. Jadi Singkat saja, Pak, setiap karena waktu kita penyalahguna itu adalah orang yang kecanduan. Hanya kadarnya, ada kadar ringan, ada kadar agak berat, ada candu berat. Jadi setiap pengguna narkoba, begitu dia memulai, pertama kali dia mengkonsumsi, dia dapat untung, ya kan, dari efek apa yang diminum, dan sekaligus dia kecanduan. Jadi harus direhab, Pak? Rehabnya tidak harus rawat inap, Kenapa? tapi bisa melalui konseling. Ya kan? Jadi tidak perlu kita harus rawat inap. Keluarga juga tidak perlu, ya kan? Tapi harus ada konseling. Ya, Pak Nyoman mungkin bisa dilanjutkan itu lagi termasuk juga tentang punishment dan reward terkait dengan aparatur. Misalnya 109, 1010 ya, Undang-Undang Narkotika, artinya negara bisa memberikan penghargaan. Misalnya terkait 864 kg itu, kalau ada aparat beliau yang mempunyai prestasi sangat luar biasa, usulkan kepada pemerintah untuk kenaikan pangkat, untuk diberikan satu reward yang sangat luar biasa. Ini satu motivasi. Itu yang paling penting, karena bagaimanapun juga kita nih pelabuhan-pelabuhan tikus ini kan sangat luar biasa. Ya? Mungkin kenapa orang-orang itu masih memasukkan narkotika, mereka kan juga mungkin dari 10 yang masuk mungkin baru ketangkep misalnya baru 2 atau 3. Kan itu masalahnya. Artinya di sini Kementerian Kelautan itu kan bisa juga kerjasama dengan. Dan itu sekarang sedang dilakukan. Nah, itu yang harus dilakukan, karena ya kita bisa tahu ya, kita 17.000 pulau, bentang laut yang paling panjang, kita berada di antara benua dan dua samudra. Nah, itu sangat sulit sekali, dan paling penting bagi kita seperti Ganas ini diatur di dalam undang-undang bahwa negara itu tidak mampu menanggulangi narkotika sendiri, dibutuhkan peran serta masyarakat. Untuk itulah kami bisa hadir untuk membantu BNN, untuk membantu kepolisian untuk menanggulangi narkotika. Mas Gogon, kesadaran masyarakat ini juga menjadi kunci. Anda mungkin sebagai orang yang pernah masuk ke dalam dunia gelap itu, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Jangan pernah coba-coba. Apa yang bisa meyakinkan masyarakat? Jadi gini, kalau masyarakat itu mungkin ya dengan kita artinya mengadakan penyuluhan ya kepada sekolahan-sekolahan yang saya lakukan kan sering kita kerjasama dengan BNN untuk yaitu memberi penyuluhan kepada anak-anak sekolah, terus kepada masyarakat gitu kan. Nah, terus kita sendiri sebagai contoh yang ini ya, jadi supaya menjauh dari narkoba, dan bila perlu nggak usah dengar pun kita harus sudah menolak. Langsung blok begitu ya? Iya, itu aja. Jadi begitu dengar kata narkoba gitu kita udah
mengeblok ya, dan harus menolak. Karena tidak ada keuntungannya sama Iya, sekali, itu justru yang hanya akan perlu kita sampaikan, Iya. yang perlu kita sampaikan bahwa narkoba itu intinya itu semuanya merusak otak. Iya. Yang jelas itu aja. Langsung anak-anak langsung harus dikatakan bahwa narkoba itu merusak saraf dan membunuh. Itu Iya. aja. Jadi supaya memang harus begitu, orang memang harus takut dengan narkoba. negatifnya itu luar biasa ya. Iya, Tidak hanya iya, diri sendiri, iya. keluarga dan juga masyarakat, bahkan bangsa Indonesia bisa hancur karena narkoba. Iya. Semangat untuk memberantas narkoba ini yang mau kita usung bersama-sama. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Bincang Pagi.